Bapak, Ibu, pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, jujur aja dalam hati dulu. Ya, bayangin gini. Pagi-pagi Bapak bangun, buka HP, cek mobile banking, tiba-tiba muncul notifikasi masuk. Mimbas J telah diterima di rekening Anda. Hayo, langsung senyum nggak tuh? Atau ibu lagi di dapur masak sayur, tiba-tiba HP berbunyi. Cek, uang jutaan masuk. Terus ibu bilang, ah, biasa aja. Atau langsung sujud syukur. Yo, kita semua pasti tahu jawabannya kan? Nah, topik kali ini lagi bikin jutaan pensiunan ASN deg-degan setengah mati. Bukan karena sakit, tapi karena kabar soal rapel gaji pensiunan 2026 yang katanya bakal cair Maret nanti. Dan yang bikin deg-degan makin parah, ada 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut bakal dapat nominal paling besar. Hampir tembus R juta loh untuk beberapa komponen. Tapi, tunggu dulu. Jangan buru-buru ambil HP, cek saldo terus kecewa kalau belum masuk. Sabar dulu ya, karena di video ini kita bakal bedah tuntas dari A sampai Z. Semua fakta, rumor, sampai hal-hal teknis yang jarang banget dibahas orang. Saya mau Bapak Ibu paham utuh, bukan cuma dengar potongan info yang bikin galau. Jadi, jangan di-skip, dengarkan sampai akhir. Nanti di tengah-tengah video, saya bakal kasih pertanyaan kritis yang bisa Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Jawabannya bakal nunjukin apakah Bapak Ibu benar-benar paham atau masih bingung. Siap? Santai aja, kita mulai dari awal. Tenang tapi tuntas. Oke, pertama, kenapa sih tiba-tiba ada rapel? Jadi gini analoginya. Bayangin Bapak Ibu punya warung kecil. Setiap hari jualan, tapi karena sibuk banget, nggak sempet ngitung untung rugi. Terus tiba-tiba lebaran datang, baru sadar. Kok keuntungan 3 bulan kemarin belum saya ambil ya? Nah, itu kurang lebih sama kayak rapel. Rapel itu bukan uang baru, bukan hadiah, bukan rejeki nomplok, bukan sedekah pemerintah, juga bukan hasil undian. Rapel itu uang yang seharusnya sudah Bapak Ibu terima dari dulu, cuma baru dibayarkan sekarang. Jadi kalau ada yang bilang, wah, pemerintah baik hati nih kasih rapel, ya kurang tepat. Lebih tepatnya, pemerintah cuma melunasi kewajiban. Nah, pertanyaannya, kenapa baru dibayar sekarang? Nih penjelasannya tahap demi tahap. Tahun 2025, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang penyesuaian gaji pokok ASN aktif. Ini penting banget, karena gaji pensiunan itu dasar perhitungannya dari gaji terakhir ASN yang masih aktif. Jadi kalau gaji ASN naik, pensiunan otomatis harus naik juga. Ingat nggak? Dulu tiap kali PNS aktif naik gaji, pensiunan juga ikut naik kan? Nah, tahun 2025 sama aja, ada kenaikan gaji ASN, tapi masalahnya proses administrasi itu ribet banget. Bayangin jutaan data ASN harus disesuaikan. Golongan, masa kerja, tunjangan, semuanya dihitung ulang. Baru setelah itu dampaknya ke pensiunan dihitung lagi. Belum lagi soal penganggaran. Uang negara ini nggak bisa asal transfer. Harus dianggarkan dulu di APBN, disetujui DPR, baru bisa dieksekusi. Makanya, penyesuaian untuk pensiunan nggak bisa langsung dibayar di tahun 2025. Selisih yang seharusnya diterima sejak 2002 baru dibayarkan di 2026, itulah rapel. Kabar terbaru, rapel ini direncanakan cair Maret 2006. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, jujur aja di kolom komentar. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Bapak Ibu kalau data, golongan, dan masa kerja Bapak Ibu di sistem pemerintah sudah 100% benar? Tulis angka keyakinannya di komentar. Misal, saya yakin 8, atau saya kurang yakin soalnya dulu sering ganti SK. Kenapa saya tanya ini? Karena nanti di bagian tengah video,
Jawaban Bapak Ibu menentukan apakah rapel bakal cair lancar atau malah mampet. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Bukan cuma rapel. Ada satu perubahan besar lainnya yang jarang dibahas. Mulai tahun 2020-an, pengelolaan pembayaran pensiunan akan dialihkan ke Kementerian Keuangan melalui Lembaga Keuangan Pengelola Dana Pensiun, LKPDP. Selama ini kan yang kelola dana pensiun ASN itu PT Taspen, untuk TNI dan Polri PT Asabri. Menurut Dirjen Kemenko Astera Primanto Bakti, langkah ini supaya distribusi dana pensiun lebih lancar, sistem lebih efisien, minim kendala administrasi, lebih transparan, dan akuntabel. Artinya buat Bapak Ibu, ke depan pencairan gaji pensiun diharapkan lebih cepat, lebih rapi, dan lebih aman. Nggak ada lagi cerita transfer telat atau ribet urus administrasi. Tapi ingat, perubahan sistem sebesar ini pasti butuh masa transisi. Dan masa transisi itu bisa bikin proses pencairan rapel sedikit lebih lama atau lebih teknis. Makanya penting banget sabar dan tetap pantau info resmi. Sekarang kita masuk bagian yang paling ditunggu-tunggu, 5 golongan dengan potensi rapel tertinggi. Siap-siap ya Bapak Ibu. Pertama, golongan 4A, kisaran gaji pensiun sekitar 4,2 juta per bulan. Kedua, 4B sekitar 4,3 juta. Ketiga, 4C sekitar 4,5 juta. Keempat, 4D sekitar 4,47 juta. Dan yang paling heboh, 4E hampir 4,9 juta per bulan untuk komponen pokok tertentu. Tapi catatan penting nih, jangan langsung senang dulu. Angka itu gaji pokok bulanan, bukan rapel. Rapel dihitung dari selisih yang belum dibayarkan selama periode tertentu. Jadi misal selisihnya 500.000 per bulan, dan dirapel selama 12 bulan, ya kira-kira dapat 6 juta. Tapi kalau selisihnya cuma 200.000, ya dapat 2,4 juta. Besar kecil rapel tergantung golongan terakhir, masa kerja, total tunjangan, dan durasi selisih yang dirapel. Makanya di grup WA ada yang bilang dapat 3 juta, ada yang bilang 15 juta. Wajar kok, itu bukan diskriminasi. Cuman akibat struktur perhitungan. Sekarang pertanyaan kedua, Bapak Ibu dulu waktu pensiun termasuk golongan apa? Tulis di komentar, misal 4A, 4C, atau 3D. Selain seru-seruan, ini penting biar bisa saling sharing pengalaman dengan pensiunan lain. Selanjutnya, kenapa harus nunggu 1 Maret 2006? Banyak yang nanya. Kenapa nggak sekarang aja? Jawabannya simple, supaya semua pihak punya patokan waktu yang sama. Kementerian Keuangan, Bank Penyalur, PT Taspen, dan pensiunan semua paham. Kalau nggak ada patokan, bisa kacau. Ada yang kira cair Januari, Februari, nanti marah-marah karena belum terima. Tapi ingat, tanggal 1 Maret bukan berarti otomatis semua dapat di tanggal itu juga. Dalam skala nasional, jutaan data pensiunan diproses. Ada yang datanya bermasalah, ada yang rekeningnya bermasalah, ada yang masa kerjanya belum sinkron. Jadi wajar kalau ada yang dapat lebih dulu, ada yang menyusul. Yang penting, prosesnya jalan. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan, kesiapan data pribadi. Nah, ini yang krusial, yang bikin rapel lancar atau mampet. Selama ini orang cuma sibuk nanya kapan cair, berapa dapatnya, golongan 4A dapat berapa. Tapi hampir nggak ada yang tanya, apakah data masa kerja saya di sistem sudah benar? Apakah rekening saya masih aktif? Apakah golongan saya tercatat tepat? Padahal ini kunci utama. Bayangin skenario 1, rapel cair Maret. Tapi data masa kerja Bapak Ibu kurang 2 tahun. Hitungannya jadi lebih kecil. Rugi kan? Skenario 2, rapel cair, tapi rekening lama udah nggak aktif, dana masuk ditolak sistem bolak-balik ribet urusnya. Skenario 3, golongan tercatat beda di sistem, selisihnya bisa jutaan rupiah. Nah loh, makanya saya tekankan dari awal, jangan cuma fokus kapan cair, tapi fokus ke kesiapan data. Cara praktis, cek rekening bank yang dipakai untuk terima pensiun. Pastikan aktif, rutin dipakai, atau setidaknya tidak dorman. Nama di rekening harus sesuai identitas. Kalau beda, segera urus. Simpan dokumen penting, SK terakhir,
dokumen pensiun, bukti administrasi lainnya. Kalau ragu, tanyakan ke kanal resmi untuk ASN sipil, PT Taspen untuk TNI Polri, atau lembaga terkait. Jangan tanya orang yang ngaku bisa bantu. Itu modus penipuan. Pertanyaan ketiga. Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman data pensiun bermasalah atau rekening pensiun bermasalah? Cerita di kolom komentar dong. Misal dulu masa kerja nggak sesuai, urusnya lama banget. Atau rekening pernah ditutup otomatis karena lama nggak dipakai. Ini penting, biar kita belajar dari pengalaman satu sama lain. Sekarang kita luruskan mitos-mitos yang beredar. Mitos 1. Sudah ada Perpres 70/9/2025, berarti pasti cair 1 Maret 2026. Fakta. Perpres itu cuma dasar kebijakan. Masih butuh aturan teknis dan kesiapan sistem. Mitos 2. Golongan rendah nggak dapat rapel. Fakta. Semua pensiunan dapat. Cuma nominalnya beda sesuai golongan dan masa kerja. Mitos 3. Kalau belum cair di tanggal 1 Maret berarti batal. Fakta. Pencairan nasional butuh waktu, bisa bertahap. Jangan panik. Mitos 4. Ada jalur cepat bayar. Fakta. Ini penipuan. Rapel gratis, tidak ada biaya apapun. Mitos 5. Rapel bisa diambil tunai di kantor Taspen. Fakta. Rencananya ditransfer langsung ke rekening masing-masing, nggak perlu ambil tunai. Kalau terjadi kendala, jangan panik. Tenang dulu. Koordinasi ke bank penyalur, hubungi kanal resmi, siapkan dokumen SK dan identitas diri. Jangan gunakan jasa perantara, semua lewat prosedur resmi. Nah, soal dampak ekonomi, rapel ini besar banget loh. Bayangin rata-rata rapel 5 juta per pensiunan, jutaan pensiunan, total dana bisa puluhan triliun. Uang ini bakal masuk ke masyarakat, buat belanja sehari-hari, bayar utang, beli obat, renovasi rumah, sekolahin cucu. Efeknya warung hidup, UMKM bergerak, ekonomi daerah berputar. Jadi rapel bukan sekadar administrasi, tapi juga kebijakan sosial ekonomi. Tips bijak mengelola rapel. Prioritaskan kebutuhan pokok, bayar utang, sisihkan untuk tabungan rutin. Investasi sederhana misal usaha kecil atau emas. Hindari konsumtif berlebihan. Hati-hati pinjamkan uang. Catat pengeluaran. Sekarang saya kasih contoh biar jelas. Pak Sutrisno pensiunan 4C, masa kerja 32 tahun, pensiun tiap bulan 3,8 juta. Tahun 2025 ASN aktif naik gaji, Pak Sutrisno harusnya terima 4,3 juta per bulan sejak Januari 2025. Tapi baru dibayar Maret 2026. Selisih Januari 2025 sampai Februari 2026 selama 14 bulan, total rapel sekitar 7 juta. Itu belum termasuk tunjangan lain. Jadi wajar kalau ada yang dapat puluhan juta, apalagi golongan tinggi, masa kerja lama, periode selisih panjang. Sekarang pertanyaan ke-6. Bapak Ibu kira-kira kalau dihitung manual, berapa rapel Bapak Ibu? Tulis di komentar aja, jangan malu. Bisa juga bantu koreksi satu sama lain. Perbedaan rapel untuk PNS, TNI, dan Polri, prinsipnya sama, tapi mekanismenya bisa sedikit beda. PNS sipil di PT Taspen, TNI dan Polri di PT Asabri. Kedepan semua dialihkan ke Kementerian Keuangan lewat LKPDP. Diharapkan layanan sama, cepat, transparan. Masa transisi mungkin ada perbedaan waktu pencairan, jangan negatif thinking dulu. Bisa teknis aja. Psikologis menunggu rapel itu juga berat. Apalagi kebutuhan mendesak, cucu sekolah, utang, rumah bocor, obat rutin, listrik hampir diputus. Harapan tinggi, tapi kalau tanggal cair belum masuk, datang deh kecewa, cemas, marah. Makanya jangan gantungkan kebahagiaan pada sesuatu belum pasti. Optimis boleh, tapi tenang dan sabar. Proses pemerintahan panjang, bukan nggak mau bayar, tapi harus sesuai aturan. Golongan IV sering jadi sorotan karena eselon tertinggi ASN, wajar kalau angka pensiunnya lebih besar. Mereka yang pernah jabatan puncak dirjen, sekjen, eselon tinggi lain, pensiun di usia lanjut dengan masa kerja 30-an tahun bahkan lebih. Semakin tinggi golongan dan lama masa kerja, semakin besar hak pensiun, tapi besar rapel tetap dihitung dari selisih kenaikan. Terakhir,
Bapak Ibu, kalau boleh jujur, cukup nggak uang pensiun tiap bulan? Tulis di komentar. Cukup, kurang, atau pas-pasan. Ini penting biar pemerintah tahu pensiunan butuh perhatian lebih. Oke, sekian dulu penjelasannya. Jangan lupa tulis komentar ya. Jawab salah satu pertanyaan. Saya bakal baca satu-satu. Insya Allah sampai jumpa di video berikutnya. Doakan saya sehat, biar bisa terus berbagi info bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.